Oke, jadi di sini ada seperti yang kita lihat ya. Ini karena memang nggak ada rule-nya, nggak ada rule-nya. Ini subnet ini belum saya bikinin rule. Jadi ketika sebuah subnet tidak ada rule-nya, itu maka trafficnya itu pasti akan diblok. Dan di bloknya itu ya kita lihat ya merah semua di sini. Nggak ada satupun traffic yang hijau. Nah, kenapa? Karena memang kita belum bikinin rule. Oke. Nah, kita bikin rule aja dulu ya DNS. DNS laptop. Ini artinya DNS subnet laptop ya. Kita remove di sini. Promnya adalah uh, laptop ya. Oke. Kemudian ada application controlnya ya. Saya hidupkan misalkan uh, online game, kemudian media streaming saya saya disable, instant messaging, social network, ya saya coba disable semua deh. Beberapa ya, saya nggak semuanya. Oke, kemudian ada geolocation ya. Geolocation ini yang saya coba eh, Eropa, misalkan saya mau blok dari Eropa semua ya. Kemudian selain Eropa, mungkin saya akan ngeblok dari Amerika Selatan. Oke. Kemudian di sini ada proxy action-nya DNS. Nah, di proxy action ini karena proxy adalah layer 7 dari sebuah firewall, security feature dari firewall, itu kita bisa lihat dalamnya. Kita lihat dalamnya. Seperti apa yang bisa kita lihat adalah kalau misalkan DNS ya seperti ini query-nya, OP code dan query-nya. Jadi kita bisa ngeblok sebagian atau semuanya dari query ini. Jadi misalkan ada traffic DNS 53 yang harusnya bisa dapetin CNAME, tapi CNAME-nya nggak bisa keluar ya, kita bisa, misalkan saya disable ini ya artinya ketika ada query dari klien ya untuk CNAME, dia nggak akan keluar. Kemudian query name-nya misalkan nslookup kompas.com. Nah, kompas.com itu di blog juga bisa gitu. Jadi nggak akan keluar kompas.com itu query-nya. Gitu. Oke, oke, oke. Di sini ada DNS laptop ya. DNS laptop itu from-nya adalah laptop, tujuannya ke eksternal. Nah, kemudian kita bikin HTTP laptop. Nah, HTTP laptop, ini artinya subnetnya laptop ya. HTTP laptop, ingat ya, bukan any trusted ya. Oke, nanti juga kita akan coba ya, browsing melalui username laptop, oke, kemudian eksternal. Nah, ini juga akan saya aktifin ya global. Kalau saya mau bikin template baru, saya tinggal klik ini ya. Ini template baru, misalkan template baru seperti ini. Nah, kita sebutnya mungkin apa ya, kantor lah, misalkan. Oke, kantor. Nah, ini juga sama, di bawahnya ini ada geolocation ya, saya samain aja lah ya, geolocationnya samain sama yang tadi. Ya. Kemudian di bawahnya juga ada sama, ada proxy action. Ada proxy action, di sini ada proxy action, ada HTTP request dan HTTP respond. Nah, request ini adalah HTTP yang dikirimkan dari klien, kemudian respon adalah balikan dari server. Oke, kemudian ini semua yang paling penting itu responan request ini udah nggak terlalu penting ya. Yang paling penting menurut saya di sini adalah di web blockernya ya. Uh, Kemudian ada kalau misalkan ada proxy ya diaktifkan proxy-nya. Web blockernya kita bikin web blocker ya di sini. Terbaru misalkan uh, blocker kantor pusat ya.
Oke, misalkan pornografi ya, pornografi deny. Nah, itu akan di-deny. Ya, di-deny kategorinya apa? Atau misalkan yang urusannya dengan download-mendownload ya. Nah, ini bisa juga saya deny. Oke. Nah, atau kita bisa bikin override. Jadi override ini ya eh, kalau misalkan tim IT lagi ke tempat user dan dia harus bisa browsing di komputernya user, dia kan harus bisa override. Nah, itu kita bisa juga override di sini. Gitu. Kemudian di bawahnya ada when URL tidak ada kategorinya, itu kita mau allow atau kita mau block. By default itu di allow. Gitu. Jadi misalkan ada website baru ya, website baru dan tidak ada kategorinya di sini, itu akan otomatis di allow. Gitu. Jadi itu akan otomatis di lock. Nah, ini semua by default di lock ya, dicatat dalam lock ya, karena tujuannya salah satunya adalah buat audit. Kemudian ada exception ya, kita bisa taruh di sini exception, misalkan kita punya sister company yang punya website dan kita nggak mau di-scan-scan ke situ karena kita tahu bahwa website tersebut website yang baik untuk dikunjungi gitu. Nah, kita bisa bikin exception di sini. Kemudian ada advance, ya di sini ada timeout selama 5 detik, ya. Kalau misalkan web blocker server ataupun cloud-nya tidak bisa dihubungi dalam waktu 5 detik, itu apa yang dilakukan oleh si box. Pilihan pertama adalah allow, pilihan kedua adalah deny. By default ini deny. Kemudian ini sama ya, setiap rule itu ada alarmnya, kita bisa aktifasi SNMP trap-nya ataupun notification by email. Nah, kemudian juga ada di server ya, di sini saya bisa bilang bahwa 2020 ini ya cloud sudah sangat-sangat reliable, jadi nggak perlu ada web locker yang kita install di premise gitu. Jadi cukup web locker yang kita gunakan di cloud. Oke, kita oke. Ya, di sini ada web locker, template-nya web locker kantor pusat. Oke, kemudian di sini ada gateway antivirus. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ketika suatu browser mengirimkan request, itu kan ada balikan. Misalkan saya mau download xxx.com gitu ya. Nah, balikannya itu ada body content type di sini. Nah, by default, exe itu akan di deny. Oke, by default. Jadi kalau misalkan download exe, by default akan di deny. Oke, kalau kita nggak mau deny, ya, tapi kita mau scan, ya tinggal di app scan aja. Oke, nih, ketika ada itu akan di scan. Kemudian balik ke gateway antivirus. Nah, kita aktifkan, jangan lupa ya. Ketika ada virus, dia di drop atau diapain ya, ada di semua di sini. Dan maksimal filenya yang bisa di scan adalah 10 mega. Karena saya yakin kalau misalkan jarang lah virus itu ada di file-file yang ukurannya kayak ISO yang sampai 100-200 mega, walaupun memungkinkan ya, walaupun memungkinkan gitu. Oke, kemudian ada RED, ya RED kita aktifin aja di sini. Ya. Kemudian ada deny message, proxy alarm dan APT blocker juga kita aktifkan. Ini nggak banyak. Oke. Oke, jadi karena sudah menggunakan gateway antivirus, maka by default ini sudah aktif. Oke, template-nya adalah HTTP client. Kita tulis sini biar nggak pusing nanti kantor pusat. Oke, sini ada HTTP client kantor pusat. Oke, next-nya kita punya properti. Setiap polisi itu ada propertinya. Properti ini kita bisa lihat. Ini polisi ini menggunakan port berapa? Apakah port 80, 53? Kita lihatnya di sini. Ya. Ada advance di sini ya. Setiap rules atau polisi itu kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan itu berdasarkan jam.
Jadi kalau di sini by default ya selalu always on, tapi kita bisa bikin ya, bisa bikin di sini. Kita mau bikin ya weekend ya. Di sini bisa modenya per 15 menit. Kalau per 15 menit artinya lebih banyak nih kotaknya ya. Kalau per jam ya lebih sedikit gitu. Oke, kalau weekend udah pasti, weekend itu berarti uh, bukan hari Senin ya. Belum. Oke. Nah, ini weekend ya. Kita sudah punya template weekend, tapi untuk kali ini ya ini saya nggak aktifkan. Oke, kemudian juga ada traffic manajemennya. Traffic manajemennya ini belum aktif. Nah, ada menu khusus buat mengaktifkan traffic management. Oke, nanti kita tunjukkan. Oke, HTTP sudah, HTTP laptop. Yang belum adalah HTTPS laptop. HTTPS laptop ya. Ya, ini juga sama. Saya akan pakai template yang sama, yang kantor ya. HTTP proxy action juga sama. Ya, di sini. Blokernya kantor pusat ya. Nah, HTTP kliennya kantor pusat. Oke. Jadi HTTPS itu di setelah keluar protokol TLS ya, Transport Layer Security, itu firewall bisa ngebuka HTTPS-nya. Jadi traffic HTTPS itu bisa dibuka sama si firewall yang sudah punya sertifikat TLS. Nah, dalam hal ini WatchGuard sudah punya sertifikatnya, ya. Jadi kita bisa buka ya, kita bisa buka, kemudian kita bisa inspect kontennya, gitu. Jadi kontennya seperti apa? Jadi kita bisa lihat di sini sama. Jadi walaupun HTTPS ya kita bisa scan bahwa file yang di-download itu ada virusnya apa enggak, gitu. Jadi uh, itu bisa dilakukan di sekarang ini, gitu. Oke. Nah, semua konfigurasi sebenarnya mirip-mirip aja. Bedanya kalau di HTTPS itu ada tambahan layer lagi karena si Firebox harus membuka paketnya. Nah, ini di sini ada TLS profile-nya, ada TLS client HTTPS standar, ya. Kalau mau bikin sendiri juga bisa, tergantung dari versi TLS-nya berapa, ya. Di sini ada beberapa versi ya yang disupport dari versi 10, 11, dan 12. Gitu. Jadi WatchGuard sudah support sampai TLS versi 12. Oke, jadi kita sudah bikin ya HTTPS laptop, HTTP laptop, dan DNS laptop. Oke, kita lihat di traffic monitor ya, pasti sudah berubah. Nah, kita lihat di sini sudah berubah, sudah banyak warna hijaunya ya, artinya sudah mulai terbuka. Gitu. Nah, di sini sudah mulai terbuka ya, kita bisa lihat di sini. Kita lihat ya di sini ada informasinya ya, yang kita mesti perhatikan ya, karena ini penting sekali gitu. Seorang engineer WatchGuard itu kalau misalkan instalasi itu wajib bisa membaca traffic monitor ini gitu ya. Jadi itu penting untuk
kita bisa troubleshooting. Gitu. Nah, kita juga bisa pause ya. Kita lihat ya di sini ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini kenapa suatu traffic nih di blok ya. Kita lihat ke kanan ya. Nah, ini urusannya dengan domain control nih. Nah, jadi certificate authority ya. Kita bisa lihat ini suatu traffic itu ke blok atau enggak. Gitu. Oke, jadi seperti itu dan kita bisa continue dan kita bisa clear. Oke, nah tadi kita baca soal oke, soal traffic management di WatchGuard. Traffic management di WatchGuard itu harus diaktifasi di dalam menu setup, global setting, networking, dan enable all traffic management and QoS feature. Ya, oke. Nah, ini baru kita bisa aktifasi uh, traffic manajemennya, yaitu adalah di advance. Ya, ini kita bisa create suatu rule ya. Misalkan anggaplah saya bikinnya 1 Mbps ya. Nah, kita ganti aja Mbps 1. Garantinya saya nggak garanti, 0 aja. Kemudian di sini saya bikin 1 Mbps. Jadi dua arah ya, bolak-balik itu adalah 1 Mbps. Nah, untuk HTTPS-nya, saya coba batasin ya. Saya bikin di sini ya, 512 ya. Oke. Nah, saya mesti bikin lagi di sini. 512 kbps. Oke, saya save. Oke, jadi ketika kita aktifkan, itu nanti akan ada informasi di traffic management ini ya. Nah, ini kita keluar di sini ya seperti apa. Jadi semua traffic yang lewat melalui polisi tersebut itu akan dibatasi bandwidth-nya sesuai dengan aturan yang kita sudah terapkan. Jadi kalau yang HTTP di sini adalah 1 mega, yang HTTPS adalah 512 seperti itu. Oke, kemudian ya kita coba di sini setelah kita konfigur sedemikian rupa ya, kita mau konfigur yang lebih detail lagi adalah misalkan kita mau konfigur, kita mau publish sebuah server. Oke, oke. Dalam hal ini saya kan nggak punya uh, static IP ya, static IP dari ISP saya punyanya uh, apa Dynamis. Oke, saya simulasi aja nih, kira-kira seperti apa. Oke, saya aktifkan interface 5 ya. Di sini saya aktifkan interface 5. Saya tulis di sini adalah mungkin Telkom ya. Telkom. Saya punya di sini IP-nya. Ini IP simulasi aja nih. Interface-nya eksternal ya. Static. Oke.
Ini udah aktif ya. Saya punya dua interface. Yang satu saya buat browsing, yang satu buat publish server saya. Oke, kemudian saya punya di sini, saya bikin di sini saya aktifkan nomor 11 server farm. Oke, saya punya server farm seperti itu ya. Oke, kemudian gimana caranya saya mengaktifkan atau mempublish sebuah server saya? Oke, server saya itu menggunakan protokol HTTP dan HTTPS. Caranya adalah buka dulu ya HTTP. Server farm ya. From-nya ingat ya, dari mana? Berarti dari luar, ini eksternal. Oke. Add-nya apa? Nah, di sini add-nya nih. Add-nya di sini adalah snap. Itu server farm. Server web. Oke. Oke. Server web ya. Kita punya server web di IP 10.011 tadi. Kita add lagi. Nah, ini kan public IP-nya kita nih ya. Nah, masukin aja di sini 10.011.1 titik, jangan satu kan udah Firefox ya, titik 8 gitu. Nah, jadi ketika ada traffic ya, intinya adalah seperti ini. Ketika ada traffic masuk dari 202.159.332 itu akan ditranslasikan ke 10.011.8. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada traffic masuk ke 202.159.333.2 buat port 80, itu akan dilempar ke 10.011.8. Gitu. Jadi seperti itu ya. Itu cara publish sebuah server keluar. Bisa jadi web server, atau bisa jadi email server, atau ya server-server apa aja. Gitu. Nah, itu seperti itu caranya. Oke. Kemudian HTTPS-nya. Kalau misalkan kita mau uh, pakai paket filtering juga nggak apa-apa. Ini eksternal. Oke. Karena sudah saya bikin ya udah saya pakai aja lagi. Gitu. Oke. Jadi walaupun saya punya IP public cuma satu, ya saya bisa bikin banyak rules ataupun bisa mempublikasikan beberapa server dengan catatan portnya berbeda. Itu aja. Nah, jadi seperti itu ya, nggak susah kan? Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan diketik aja ya di kolom pertanyaan. Nanti kita coba bahas masing kendalanya seperti apa. Oke, itu caranya mempublish. Oke, nah di Wildcard juga bisa kita create rule ya, seperti tadi ya. Oke, ini kalau ini adalah internal portnya berbeda dengan yang dipublish. Jadi misalkan yang dipublish port 80, tapi server kita di dalam server farmnya nggak pakai port 80, tapi port yang lain. Mungkin port 70, 75, itu bebas. Tinggal seperti itu aja. Jadi itu kita bisa translasikan.
Oke, atau kita juga bisa bikin load balancing. Tapi load balancing yang di WatchGuard ini saya info aja. Ini sederhana. Sederhananya adalah nggak canggih kayak load balancingnya R5 gitu ya. Jauh lah, jauh. 9 ya. Nah, jadi metodenya di sini adalah cuman ada dua, round robin dan list connection. Jadi si Firebox tidak tahu atau tidak bisa membaca apa ya processing dari si web server tadi. Tapi si Firebox cuma tahu koneksinya, berapa banyak koneksinya ke arah sana. Jadi kalau round robin ya ganti-gantian, kayak kita punya dua tangan ya, tangan kanan, terus setelah itu tangan kiri. Kemudian ya balik lagi ke tangan kanan. Itu adalah round robin. Nah, kalau kita punya di sini cuma ada dua ya seperti itu, cuma dua ganti-gantian antara dua ini gitu. Nah, kemudian ada tambahan mengenai weight. Ya, ada tambahan mengenai weight di sini. Weightnya 1. Artinya IP8 dan IP9 itu sama besarnya atau sama powerfulnya. Jadi rasionya 1:1. Satu di sini, satu di sana. Gitu. Kemudian di bawahnya ada enable sticky connection. Jadi kalau misalkan ada user A sudah connect ke IP 11.8, maka si Firebox akan menempelkan user A tersebut ke IP8 selama 8 jam. Sebelum dia dipindah ke IP9. Ataupun mungkin juga baliknya ke 8 lagi. Jadi ini adalah default setting. Oke. Kemudian ada lagi di sini list connection. Nah, list connection ini ya si Firebox, si WatchGuard akan memonitor. Ternyata IP8 itu sekarang sudah lebih kosong dibanding IP9. Makanya dikasih beban tambahan di IP8. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan list connection. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Kita udah publish server, kita sudah mengaktifasi beberapa fitur ya. Nah, tapi kita belum coba menggunakan seperti ini. Kita belum coba untuk meng-setup user ya. User di WatchGuard. User di WatchGuard masuknya ke authentication, setup authentication ya. Di sini ada authentication. Authentication by default yang aktif adalah Firebox DB, artinya Firebox database. Nah, oke, saya di sini bikin misalkan Fajar. Jadi oke, kita juga bisa menggunakan radius ya, di mana ini adalah settingan dari radius. Oke, kemudian juga kita bisa menggunakan LDAP.
Dan terakhir kita bisa menggunakan Active Directory. Nah, ini seperti ini ada wizardnya ya. Nah, oke, di sini juga ada opsi mengenai account logout ya. Kalau misalkan gagal login 5 kali akan di logout. Salah satunya seperti itu. Oke, kemudian saya coba lagi WatchGuard semuanya. Oke, nah setelah itu selesai semuanya, kita coba update aja. Oke, nah kita balik ke HTTP laptop ya. Misalkan kita mau rubah ini untuk user. Oke, ada pertanyaan mengenai Firebox V ini dengan model T15, T35, semuanya sama di WatchGuard. Yang membedakan adalah kapasitasnya aja. Jadi misalkan kalau di V ya artinya ini kan Firebox virtual ya, Firebox virtual uh, itu nggak ada physicalnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan di T itu adalah versi table ya, artinya versi meja ya. Meja ini ya uh, Firebox yang kecil gitu loh. Tapi dari sisi konfigurasi di WatchGuard itu sama semua. Dari mulai yang seri kecil, seri besar maupun seri virtual itu sama semua. Jadi nggak ada perbedaannya. Jadi yang membedakan hanya masalah fisikalnya aja. Jadi di WatchGuard ini kalau misalkan sudah terbiasa mengkonfigur WatchGuard di virtual udah pasti bisa di hardware appliance-nya. Jadi nggak ada perbedaan. Tuh, bedanya cuma fisikal aja. Nah makanya karena situasi dan kondisi pada sekarang ini kita kan nggak mungkin bisa hands on secara langsung dan uh, unit kita juga terbatas dan kita makanya menggunakan Firebox virtual. Nah, Firebox virtual ini di WatchGuard ini pada kesempatan ini kita kasih license selama 120 hari. 120 hari itu uh, bisa kita gunakan, bisa kita buat belajar. Gitu.
Oke, bentar ya. Ini oke. Nah, saya akan tunjukkan ya. Kalau tadi kita sudah configure mengenai username dan password. Karena kita menggunakan Firebox DB, artinya Firebox Database ya. Caranya adalah ketika kita mau browsing, kita harus autentikasi dulu. Autentikasi dulu, ini alamatnya ya. Alamatnya jangan lupa nih alamatnya si box. Nah, ini autentikasi dulu, baru bisa browsing. Nah, jadi kalau belum autentikasi ya nggak bakal bisa browsing gitu loh. Jadi kalau misalkan sudah autentikasi ya akan 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 ada di sini nih Fajar, Firebug DB dan sudah autentikasi. Ingat ya, HTTPS IP box-nya kemudian portnya adalah 4100. Nah, kenapa kita harus buka alamat ini? Karena kita nggak mengkonfigur WatchGuard itu untuk SSO. Nah, apakah WatchGuard support SSO? Ya, WatchGuard support SSO, khususnya dengan Microsoft Active Directory. Ya, WatchGuard SSO Active Directory. Nah, di sini ada quick start-nya ya. Quick start-nya gimana cara mengkonfigur WatchGuard dengan Active Directory, khususnya di SSO-nya, single sign-on. Oke, ada pertanyaan sebelum kita pindah-pindah lagi? Ya. Oke, saya cuma ngingetin aja, di WatchGuard ini kita mau ada training ya, mau ada training yang dilakukan oleh kantor pusat ya, dari Seattle, itu bulan Juni, saya lihat di sini, training ya, saya cuma ngingetin aja.
Oke, sepertinya kita harus mengaktifkan TLS 12 untuk mengakses watchguard.com karena tadi yang saya aktifin adalah TLS 10. Oke, bentar saya rubah dulu aja. Nah, saya rubah dulu deh. Saya aktifin aja dulu ini. Nah, saya cuma mau nunjukin dulu. Oke, ini yang saya mau tunjukin ya di sini ya. Di sini ada ada apa? Ada materi yang kita bisa pelajarin kalau mau mengikuti ujian Watchguard ya. Jadi masuk ke support center, di sini ada training certification ya. Di sini ada courseware, di sini ada study guide. Misalkan kita mau belajar mengenai network basic ya. Network basic di sini ada ya. Bahkan di Watchguard ini kita juga mengajarkan ya mengenai IP address itu seperti apa. Nah, jadi kita bisa pelajarin gitu. Oke. Kemudian di sini ada sebelah kanan ini ada exam guide ya, panduan kalau misalkan ujian tuh yang keluar apa aja kisi-kisinya. Nah, ini ada informasinya ya di sini. Oke, ini panduannya mengenai kisi-kisinya seperti apa. Nah, ya, ini ada scoringnya. Scoringnya mengenai scoring yang paling besar adalah networking dan NAT gitu. Jadi itu 25%, network and network security ini 10%,
ya. Kemudian administration and setup ini 10%, monitoring, logging, dan reporting ini 15%, kemudian polisi 25%, authentication 25%, 15%. Jadi itu yang keluar seperti apa. Ini adalah contoh-contoh aja ya yang keluar itu seperti apa ujiannya. Gitu. Seperti ini. Jadi semakin sering latihan ya harusnya nggak ada kendala sih. Gitu. Nggak ada kendala untuk bisa ikutin ujian ini. Oke. Nah, kemudian juga di sini ada kalau mau belajar mengenai kita balik ya. Nah, di sini lengkap dan semuanya ada videonya. Jadi misalkan saya mau belajar mengenai proxy gitu. Tapi ya kendalanya di sini ya bahasa Inggris itu aja. Gitu. Nah, ini mungkin kalau misalkan ada kendala di VoIP ya, uh, uh, ini bisa ikutin seperti ini. Nah, jadi bisa di pelajarin gitu. Jadi misalkan ada kendala nih, kenapa VoIP nggak bisa lewat gitu. Nah, itu bisa menggunakan ataupun bisa belajar di sini. Nah, di sini juga ada informasi mengenai apa-apa aja sih. Nah, di sini sertifikasi seperti apa, berapa persen scoringnya, ya kan? Kemudian bisa ngambil di mana gitu. Nah, di sini ada, di sini ada kalau mau ujian memang harus daftar dulu ya, daftar dan ada biayanya. Ini nggak free, biayanya $200. Makanya harus belajar benar-benar, kalau nggak sayang juga. Oke, kita bisa juga lihat training center di mana aja. Ini training center ya, bukan ujian ya, training center. Tapi di Indonesia ini training centernya bisa dibilang uh, nggak ada cuma satu ya di Prospera gitu. Oke, oke. Jadi sudah cukup jelas ya. Kalau misalkan kita menggunakan username itu mesti autentikasi dulu baru bisa mengakses ke website ataupun rule yang kita gunakan seperti ini gitu. Nah, di WatchGuard ini listnya yang kita bisa gunakan, usernya bisa digunakan adalah kalau nggak salah lebih dari 1.000 user ya. Jadi bisa dimasukin sampai 1.000 user. Tapi kalau sudah di atas 100 menurut saya alangkah lebih baiknya kita punya authentication service kayak Radius, kayak LDAP maupun Active Directory. Oke. Oke. Di WatchGuard sendiri kita punya Fire Cluster ya. Fire Cluster ini adalah kemampuan WatchGuard untuk bisa punya backup. Backup sini WatchGuard Fire Cluster.
Ya, seperti ini konfigurasi file cluster di WatchGuard, di mana WatchGuard punya backup. Oke, ini pasif ya, tidak aktif ya. Jadi aktif pasif. Ketika si primary-nya down, ini akan otomatis cover. Nah, salah satu keunggulan dari WatchGuard adalah ini box ini kita cuma beli seharga hardware-nya aja, nggak ada lisensinya. Jadi yang ada lisensi harus primarinya aja. Jadi kalau ketika primarinya up, ya dia akan menggunakan lisensi di sini. Tapi ketika primarinya down, ini lisensinya otomatis akan dipakai di secondary box. Nah, dari yang kita sudah amatin itu nggak lebih dari 2 ping matinya. Gitu. Jadi ketika ini mati, ini langsung cover, nggak lebih dari dua ping lah. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya konfigurasinya, kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, kemudian juga di configuration advance di WatchGuard itu ada beberapa fokus ya. Yang kedua adalah yang menurut saya advance itu adalah routing ya, dynamic routing khususnya, dan WatchGuard juga support sampai BGP. Jadi kalau misalkan kita punya network yang cukup rumit ya mungkin menggunakan BGP. Oke. Oke, sekarang kita balik yang menurut saya cukup penting adalah di network ya. Network ini menurut saya penting. Kenapa? Saya selalu kalau training itu selalu mengulang-ulang yang namanya policy dan network. Karena dua ini yang memang menurut saya cukup penting. Uh, uh, karena menyangkut uh, configuration keseluruhan dari WatchGuard tadi. Oke, oke. WatchGuard itu bisa dikonfigur sebagai, by default WatchGuard itu akan terkonfigur secara otomatis by default ya. Itu mix routing mode. Apa maksudnya mix routing mode? Oke, mix routing mode ini WatchGuard bisa sebagian interface-nya kita jadiin bridge ataupun sebagian kita sebagai routing biasa gitu. Nah, tapi kalau drop-in mode ini sebenarnya drop-in mode ini mirip dengan bridging ya. Mirip dengan bridging. Kita lihat sini drop-in mode ya. Ntar. Nah, ini adalah drop-in mode ya, di mana ada internet, kemudian ada router, ya. Ini ada external interface. Oke, trusted-nya, opsionalnya di sini.
Nah, ini adalah seperti ini di drop-in mode gitu. Nah, kita lihat di sini sebelahnya. Oke, kalau bridge mode itu benar-benar di tengah ini WatchGuard ada dan WatchGuard nggak punya interface. Jadi kalau di bridge mode, WatchGuard itu seolah-olah eh, nggak eksis di dalam network tersebut. Dan jadi dia cuma sekedar eh, nggak bisa. Kalau kayak gini kan kita lihat ya di sini trusted dapat IP, kemudian optional dapat IP. Nah, tapi kalau di bridge mode itu benar-benar WatchGuard sebagai transparent mode gitu. Nah, itu biasanya kita pakai kalau misalkan ada beberapa requirement untuk POC dan mereka nggak mau merubah configuration yang ada. Alasannya mungkin effortnya terlalu besar lah atau khawatir kalau misalkan ada apa-apa kalau kita melakukan POC gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bridge mode ini biasanya kita pakai seperti itu, tapi biasanya kita selalu mencoba untuk meyakinkan mereka gitu untuk bisa uh, menggunakan WatchGuard secara keseluruhan. Karena fitur dari bridge mode ini fitur WatchGuard nggak bisa dipakai secara baik lah gitu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, WatchGuard juga support link aggregation ya. Kita lihat gambarnya seperti apa sih. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ini kalau konfigur untuk fire cluster gitu. Jadi kita support juga link aggregation untuk fire clusternya. Ya. Oke, kemudian untuk bridging juga sama ya. Untuk bridging ya WatchGuard juga support juga karena mix route ini kita bisa jadikan beberapa interface tadi menjadi satu interface bridging. Jadi misalkan bridging, oke, balik ke interface, kita masukkan interface ini jadi interface bridging. Jadi misalkan, oke, jadi interface 14, 15, 16 ini udah kayak switch biasa aja gitu loh. Jadi kalau misalkan dicolok di salah satu dari port ini ya akan mendapatkan konfigurasi yang sama gitu. Jadi nggak ada routing-routingan pokoknya dari 14, 15, 16 ini menjadi suatu virtual switch ya, dumb switch ya gitu. Seperti tadi. Jadi ini WatchGuard akan ngitungnya sebagai satu interface nih, 14, 15, dan 16. Interface apa? Yaitu adalah interface bridging. Nah, oke. Nah, kita lihat ya di rule-nya. Misalkan kita bikin HTTPS proxy ya. Nih, ada bridge kantor pusat.
Jadi dianggap sebagai satu interface baru, which is namanya bridge kantor pusat. Oke, kemudian VLAN. Nah, VLAN ini ya sama ya. Jadi kita mesti menentukan VLAN ID-nya, kemudian dan WatchGuard juga bisa jadi VLAN routing ya. WatchGuard bisa sebagai VLAN routing ya. Nah, kita bisa lihat ya. Cuman ya berat, jangan kalau memungkinkan jangan, karena nanti semua traffic dari LAN itu akan di routing melalui WatchGuard, which is ya nggak seharusnya sebuah firewall atau security device itu melakukan VLAN routing. Itu tugasnya di core switch. Jadi seperti ini. Jadi ya kecuali memang nggak terlalu banyak ya. Kalau misalkan di gambar ini kan kita punya ada 6, ada VLAN 10 dan VLAN 20 ya. VLAN 10 dan VLAN 20 itu komunikasinya routingannya itu akan lewat WatchGuard, dari WatchGuard turun lagi ke bawah ke VLAN 20. Jadi 10 ke 20 dia nggak bisa langsung nyebrang karena beda VLAN. Tapi dia harus ke atas dulu ya, kemudian dari atas ke bawah. Nah itu yang menurut saya sih nggak efisien, kecuali ya sebaiknya punya router lah ataupun core switch yang punya routing capabilities gitu. Oke, selanjutnya kita ngulang lagi loopback. Nah, loopback ini bisa kita bisa buat aktivasi net flow-nya ya. Jadi WatchGuard itu bisa ngeluarin suatu traffic ya kalau misalkan kita punya software ataupun device untuk membaca semua traffic gitu. Biasanya di urusannya dengan update. Oke, Wins DNS ya sesuai dengan namanya nih nggak perlu kita ulang lagi lah, ini udah kasih tahu lah. Kemudian ada Dynamic DNS. Nah ini Dynamic DNS yang saya bilang adalah kalau kita punya IP public tapi dia CP ataupun dynamic ya kita kan nggak bisa bikin MX ataupun name record lah. Jadi itu bisa menggunakan jasa dari DIN DNS ataupun macam-macam di sini gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi misalkan saya mau coba noip.com misalkan noip.com. Nah, oke, sepertinya menarik karena mereka menawarkan free dynamic DNS nih. Mungkin kita akan coba nanti gitu ya. Kita setup dulu nanti. Oke, terus setelah itu kita juga punya multi-one ya. Kita balik lagi ke multi-one ya. Di multi-one ini ya by default ya akan routing table. Jadi routing table by default. Tapi kita bisa bikin round robin. Nah, karena ISP yang Telkom saya satunya itu adalah dummy ya, saya nggak akan aktifkan round robin. Kalau aktifkan round robin ya traffic saya banyak yang nggak bisa lewat gitu. Karena kan interface-nya dummy. Oke. Kemudian di sini ada failover. Failover ya sama ya. Kalau fail dia akan pindah, kalau nggak fail ya dia akan tetap gitu. Kemudian ini link monitor. Di link monitor ini kita bisa monitor suatu link itu sedang aktif, sedang sehat, atau
lagi ada gangguan, itu bisa dimonitor melalui link monitor ini. Gitu. Nah, ini ada SD-WAN ya. SD-WAN ini kita bisa bikin role SD-WAN ya di sini. Nah, seperti itu. Jadi mirip-mirip dengan multi-WAN. Kalau multi-WAN itu di WatchGuard ini kita bisa konfigur multi-WAN. Multi-WAN-nya apa? Salah satu fitur dari multi-WAN adalah PBR, Policy Based Routing. Nah, di sini ada WatchGuard-nya ada port, ada PBR. Nah, di sebelah port ini ada PBR ya. PBR ini adalah Policy Based Routing. Nah, kita kan punya dua interface. Nah, kalau di WatchGuard itu kita bisa belokin. Misalkan HTTP laptop nih ya, dia mau lewat mana? Browsingnya. Nah, kalau kita aktifin ini PBR 5, berarti artinya ini lewat interface 5, interface Telkom. Jadi, rule yang HTTP laptop ini, browsing keluar itu nggak akan lewat primary ISP yang selama ini kita pakai, tapi lewatnya ke Telkom. Nah, bisa juga kita tambahkan fitur failover di sini. Itu di sini kita klik aja failover ya, kita configure, dia akan pindah ke eksternal ataupun yang saya pakai sekarang sebagai primary gitu. Jadi di WatchGuard ini bebas ya, mau mau 10 interface jadi eksternal ataupun one ya, kita biasa nyebutnya one ya. Itu ataupun satu ataupun dua bebas. Di WatchGuard ini nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Jadi semuanya bebas. Misalkan kita mau nambahin ISP di sini ya bisa bebas, bebas saja. Nah, gunanya ya salah satunya adalah PBR itu. Jadi PBR itu adalah policy based routing. Jadi routing berdasarkan policy ataupun rule-rule yang kita create. Dan itu sangat mudah sekali dan user nggak akan sadar bahwa mereka tuh browsingnya sudah dilempar ke mungkin ke ISP yang lebih murah. Gitu, nggak akan sadar. Jadi itu adalah gunanya policy based routing di WatchGuard. Oke, kemudian di sini ada SD-WAN ya, sedikit berbeda ya dengan SD-WAN. Kalau SD-WAN itu kita create rule SD-WAN ya. Nah, ini akan secara otomatis akan dilalui ke SD-WAN. Nah, di sini ada ya SD-WAN rule-nya seperti apa. Nah, mungkin ada pertanyaan di SD-WAN itu apa sih? Nah, SD-WAN ini sebenarnya software defined WAN. Jadi mirip dengan Google Maps yang kita pakai kalau misalkan kita mau ke poin B dari poin A, biasanya kita jalan lurus, karena jalan lurus ini yang paling besar, yang paling cepat, tiba-tiba jalan lurus tadi ada penutupan jalan, ada orang kondangan lah, ada perbaikan jalan, nah kita harus lewat jalan-jalan di Jakarta bilangnya jalan tikus ya. Nah itu adalah seperti itu. Jadi si Google Map nanti akan belokin berdasarkan jalur yang kita pilih gitu. Secara otomatis dia akan nyariin jalurnya yang baik gitu. Oke, sekarang kita ngebahas ulang mengenai sedikit bahas VPN. Oke, yang dimaksud dengan VPN adalah Virtual Private Network, di mana kita dari kantor cabang itu bisa terkoneksi dengan kantor pusat, seolah-olah bagian dari network kantor pusat tersebut. Itu adalah VPN, Virtual Private Network. Gitu. Jadi di sini kita seperti lihat ada gambarnya, di sini ada remote office, ada data center yang terkoneksi dengan kantor pusat. Jadi itu adalah VPN di WatchGuard. Gitu. Nah,
Di WatchGuard pun bisa support, kita juga support yang namanya VPN failover. Nah, apa sih VPN failover? Jadi di WatchGuard itu VPN itu yang utama misalkan lewat list line, ya. Yang utama nih kita dari Jakarta ke Surabaya tuh kita sudah sewa list line, ya. Tapi list line ini putus somehow, ya mungkin ada pekerjaan galian tanah atau apa gitu, atau bencana alam putus, sedangkan kantor Surabaya tidak bisa dihubungi gitu. Nah, kita bisa mengkonfigur VPN sebagai backup gitu. Jadi misalkan ketika list line-nya down, VPN akan aktif melalui internet gitu. Jadi ini yang bisa dibilang VPN failover. Oke. Nah, di sini ada beberapa configuration, contoh konfigurasi. Di WatchGuard itu semuanya lengkap karena kita pengen ya, teman-teman yang support WatchGuard itu bisa mengkonfigur WatchGuard dengan baik. Nah, ini ada konfigurasinya, contohnya seperti apa. Gitu. Mungkin someday ya, kalau misalkan kita sudah tidak dirundung masalah corona ini, ya mungkin kita akan demonstrasikan ya gimana cara setting VPN antar dua box gitu. Nggak sulit kok, sama sekali nggak sulit. Gitu. Oke. Oke, kemudian selain VPN tadi, WatchGuard juga punya VPN mobile. Nah, apa sih VPN mobile di WatchGuard? Jadi kita konfigur itu adalah VPN, mobile VPN, SSL ya di sini. Next, primarinya kita punya IP public ya tadi ya, backupnya kita nggak punya. Next, autentikasinya adalah Firebox Database DB ya. Nah, siapa aja yang boleh pakai. Next. Kemudian ini adalah virtual IP pool yang akan diberikan oleh si VPN client dari WatchGuard ke VPN client. Ya, jadi kalau misalkan tes 24 apa ya berarti maksimal ada 254 klien gitu. Dan next, finish. Nah, seperti itu. Nah, caranya downloadnya seperti di mana kliennya? Itu download seperti ini. Nih ya, 443 ya. 443 SSL VPN. Nah, jadi HTTPS Oh, bentar, saya mesti save dulu configuration-nya. Read write.
Oke, saya matiin dulu. Ini ada warning ya, kita mesti baca warningnya seperti apa. Oke. Kita hapus saja. Oh, sorry, ternyata ini bisa diakses di IP public yang dummy tadi. Karena itu IP public dummy ya, saya nggak bisa akses. Coba, tapi kita coba aja. Mungkin bisa kali dari dalam. 159333332. Ah, nggak bisa. Tapi harusnya bisa diakses kalau misalkan kita punya IP yang syah ataupun IP yang kredibel. Jadi seperti ini ya. Ini adalah linknya. Nanti uh, login, usernya login dari rumah ya, dari rumah. Kemudian dia akan download kliennya ya. Download, tinggal install. Nanti di sini juga ada caranya instalasinya. Kemudian uh, dia connect menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh admin ataupun tim IT dari kantor pusat tersebut. Oke. Oke, ya, tapi kemampuan setiap box itu berbeda-beda ya. Berbeda-bedanya apa? Karena beda beda prosesor di box, beda memori, itu semua bisa dilihat di sini ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada kemampuan VPN-nya ya. Di sini ada VPN throughput-nya ya. 470 5,2 gigabit dan VPN tunnel-nya adalah seperti ini 250 VPN tunnel, mobile VPN 250, mobile VPN dengan IPsec 250. Jadi seperti itu. Itu kemampuan limitasi yang diberikan oleh WatchGuard. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri sesi ini ya, saya sangat berterima kasih pada teman-teman yang sudah ngikutin dari sesi 1, 2, dan 3 ya. Saya berharap ke depannya kalau misalkan ada kendala dengan instalasi Firebox virtual ataupun dengan appliance-nya, kalau misalkan bisa mendapatkan Firebox appliance, kalau ada kendala, silakan aja japri ataupun ke WhatsApp saya uh, di 0811-978-1594 ya. Jadi seperti itu, WhatsApp itu beneran nggak sulit ya. Uh, saya dari engineer network biasa, uh, itu bisa mempelajari WatchGuard dengan mudah sekali gitu loh. Basic saya adalah engineer biasa, saya bukan basic engineer security. Dulu pertama kali belajar WatchGuard itu tahun 2004 dan benar-benar nggak ada training, tapi saya cuma mengandalkan intuisi aja dan lumayan sukses gitu. Oke, ada pertanyaan mengenai sesi 1 sampai 3 yang direcord. Sesi 1 sudah saya upload ke YouTube ya. Mungkin sesi 2 dan sesi 3 paling lambat hari ini saya upload ke YouTube gitu. Jadi sesi 1 sudah ada di YouTube. Silakan aja. Nanti kalau ada kendala, please WhatsApp saya. Saya akan coba bantu
sebisa mungkin gitu. Jadi kalau jangan sampai orang nyerah gara-gara nggak bisa install WhatsApp, dan itu sama sekali kerugian buat saya gitu, karena harusnya WhatsApp menurut saya sangat mudah. Oke, terima kasih atas informasinya. Oke, ini link YouTube-nya saya tunjukin sebentar aja dulu ya. Nih saya tunjukin bentar ya, link YouTube saya. Ini link YouTube-nya di link yang switch account. Oke, kayaknya password saya di lock nih. Mungkin ada ya, gara-gara kemarin di Tokopedia ada kebocoran dan Bineka pun mengakui ada kebocoran password ya. Jadi mungkin banyak yang nyoba-nyoba mengakses email kita gitu. Linknya sendiri ada di, bentar saya cari, harusnya ada di, ya itu linknya ya. Ini yang sudah saya upload pada sesi pertama minggu lalu. Sesi keduanya dan ketiganya hari ini saya akan upload, karena saya mesti convert dulu sebelum bisa diupload ke YouTube. Oke. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, have a nice weekend.